Selamat datang di channel saya Benua Douki, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya guys. Admin doakan semoga kalian sehat semua. Selamat mendengarkan. Gachi. Pintu kamar dibuka dengan lembut di bawah cahaya yang berkedip-kedip saat Xiao Yan tersandung masuk. Setelah menggelengkan kepalanya dengan keras, membuang pusing di benaknya, dia membalikkan tangannya untuk menutup pintu kamar sebelum dia berjalan goyah ke sisi tempat tidur dan duduk. Xiao Yan dengan lembut menghirup aroma alkohol sambil mengusap kepalanya yang agak sakit. Dia tidak bisa menahan tawa pahit. Karena kedua saudara laki-lakinya tahu dia akan pergi besok, mereka memaksanya untuk minum bersama mereka lebih awal. Jika dia tidak perlu khawatir akan pergi besok, dia akan minum sampai mereka tertidur. Xiao Yan melepas sepatunya dan duduk bersila di tempat tidur. Tangannya membentuk segel pelatihan dan napasnya berangsur-angsur menjadi tenang dan kuat. Beberapa saat kemudian, uap alkohol keluar dari jari Xiao Yan. Setelah menghilangkan alkohol di tubuhnya, Xiao Yan akhirnya merasa pikirannya jauh lebih jernih. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba mengetuk cincin penyimpanannya dengan lembut. Sebuah lampu hijau muncul di dalam ruangan dan dengan cepat menghilang. Dalam sekejap mata, Lotus Seed berwarna hijau tiba-tiba muncul di udara dengan tenang di depannya. Saat dia menyaksikan kursi teratai hijau yang seperti sebuah karya seni, kegembiraan melintas di mata Xiao Yan. Dia melambaikan telapak tangannya dan menyebabkan kursi teratai hijau turun. Selanjutnya, dia melompat ke atasnya dan duduk bersila di platform teratai. Berat tubuh Xiao Yan menyebabkan platform teratai turun dengan cepat. Namun, saat itu melayang di sekitar ketinggian meja, itu secara bertahap berhenti. Dengan pantatnya menyentuh platform teratai, energi hangat menembus kulit Xiao Yan dan melayang di atas permukaan tubuhnya. Perasaan nyaman itu menyebabkan Xiao Yan menarik napas panjang dan dalam. Tangan Xiao Yan sekali lagi menampilkan segel pelatihan saat dia secara bertahap menutup matanya. Sesaat kemudian, dia memasuki kondisi pelatihan. Saat dia memasuki kondisi pelatihan, sekelompok cahaya berwarna hijau samar tiba-tiba melonjak dari dalam platform teratai dan sepenuhnya menutupi Xiao Yan. Pikiran Xiao Yan secara bertahap tenggelam ke dalam tubuhnya dan karena kebiasaan, tiba di pusaran di perut bagian bawahnya. Menyapu pikirannya dari pusaran berwarna ungu, Xiao Yan agak terkejut menemukan bahwa sudah ada 14 tetes cairan berwarna ungu yang ada di dalam pusaran. Sungguh tak terduga bahwa setetes energi cair bisa diaglomerasi dengan kecepatan latihanku yang lambat selama periode waktu ini. Xiao Yan menghela napas dengan shock di dalam hatinya. Pikirannya bergerak dan seutas benang douki berwarna ungu dipisahkan dari pusaran. Setelah itu mengikuti jalur ki yang telah ditentukan oleh Flame Mantra, dan mulai beredar perlahan. Saat metode ki mulai beredar, benang energi jenis api alami dari ruangan di dunia luar mengalir dengan keras ke arah Xiao Yan di platform teratai. Ketika energi jenis api ini menyerbu dan bersentuhan dengan cahaya berwarna hijau dari platform teratai, ukurannya tiba-tiba menyusut saat dimurnikan. Pada saat mereka berhasil melewati pancaran teratai hijau, ukurannya sekitar 1/5 dari aslinya. Meskipun ukurannya jelas jauh lebih kecil dari sebelumnya, jika seseorang mengamati dengan hati-hati, seseorang akan dapat menemukan bahwa energi jenis api yang menyusut jelas jauh lebih murni. Selain itu, di dalam energi jenis api berwarna kuning pucat, tampaknya ada energi berwarna hijau samar bercampur di dalamnya yang sulit dilihat dengan mata kasat mata. Jelas, sumber energi berwarna hijau berasal dari teratai hijau yang mencampurkan energi seperti itu ketika energi api biasa menembus pancarannya. Setelah berhasil melewati kehalusan cahaya teratai hijau, benang energi jenis api kuning pucat bercampur dengan hijau menemani nafas Xiao Yan saat mereka tanpa henti masuk ke tubuhnya. Ketika utas energi pertama masuk ke jalur ki Xiao Yan, yang mengendalikan sirkulasi douki, berhenti sejenak. Dengan pengamatan mata pikirannya, sulit bagi benang energi berwarna hijau yang bercampur dengan douki kuning pucat untuk melarikan diri dari akal sehatnya. Xiao Yan dengan penasaran menatap benang energi berwarna hijau murni yang tenang dan hangat sebelum memisahkan seutas api ungu douki dan membungkus energi berwarna hijau. Setelah itu, dia mulai mencoba memperbaikinya. Saat penyempurnaan berlangsung, kegembiraan yang tak terkendali muncul di hati Xiao Yan.
Dia terkejut saat mengetahui bahwa tingkat kemurnian energi berwarna hijau selama proses penyempurnaan telah mencapai tingkat yang menakutkan. Pada titik ini, energi berwarna hijau sebenarnya bisa langsung dituangkan ke pusaran dan dia bisa melewati langkah penyempurnaan. Energi berwarna hijau ini seharusnya berasal dari tubuh teratai hijau. Tidak heran itu sangat murni. Setelah mengalami polesan dari api planet selama 1000 tahun, akan aneh jika tidak murni. Xiao Yan dengan cepat menebak asal-muasal api berwarna hijau ini. Dia segera menjadi sangat bahagia. Tidak heran jika Yao Lao sangat memuji teratai hijau ini. Sebagai penyedia sumber energi murni yang tidak pernah berakhir yang dapat melewati langkah penyempurnaan yang rumit, itu dapat menghemat setidaknya 70% waktu pelatihan Xiao Yan. Sungguh hal yang baik. Sekali lagi, Xiao Yan bergumam dengan gembira di dalam hatinya. Dia dengan cepat menenangkan dirinya. Setelah itu, dia dengan cepat memisahkan energi berwarna hijau dari energi kuning pucat yang mengalir ke tubuhnya. Hati-hati, Xiao Yan mengedarkan energi berwarna hijau di jalur Qi-nya sekali lagi dan ketika dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, dia menuangkannya ke pusaran. Energi kuning pucat, di sisi lain, tidak seragam dalam kemurniannya. Dia menyempurnakannya beberapa kali sebelum akhirnya menuangkannya ke pusaran. Di bawah pembagian kerja yang jelas ini dalam pelatihannya, pusaran Qi Xiao Yan dengan cepat dipenuhi dengan energi. Pelatihan yang membuat Xiao Yan melupakan dirinya terus berlanjut sepanjang malam dan hanya berhenti saat fajar tiba. Ketika utas energi terakhir dituangkan ke pusaran, Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia baru saja akan meninggalkan mode pelatihannya ketika pusaran ungu di perut bagian bawahnya tiba-tiba bergetar. Dikejutkan oleh gemetar yang tiba-tiba, Xiao Yan buru-buru memfokuskan pikirannya ke pusaran. Mata pikirannya menyapu itu dan segera terkejut menemukan bahwa di dalam pusaran, setetes kecil energi cair berwarna ungu perlahan terbentuk. Apakah inti energi ke-15 mulai diaglomerasi? Melihat energi cair berwarna ungu yang secara bertahap membentuk, Xiao Yan berseri-seri dengan sukacita. Dia buru-buru mempertahankan ketenangan pikirannya saat dia diam-diam menunggu tetes energi cair ke-15 terbentuk. Pada saat ini, gelombang gerakan seperti riak terjadi di dalam pusaran yang tenang. Di tengah riak ada setetes kecil cairan berwarna ungu yang bergulung saat diputar. Tetesan diputar dengan ritme. Saat diputar, api ungu doki yang kaya di dalam pusaran juga terus menyembur ke dalamnya. Ding, pada satu saat, suara lembut yang tampaknya tidak ada diam-diam dipancarkan dari pusaran. Saat suara ini bergema, gerakan intens pusaran perlahan menjadi tenang. Setetes kecil energi cair berwarna ungu perlahan bergulir di dalam pusaran dan mulai berenang dengan nakal dengan 14 tetes energi cair lainnya di dalam pusaran seperti ikan kecil. Saat tetes ke-15 energi cair terbentuk, tubuh Xiao Yan sedikit gemetar. Saat ini, pikirannya bisa dengan jelas merasakan. Pusaran, yang telah mencapai batasnya, sekali lagi meluas secara signifikan. Tubuh Xiao Yan yang sedikit berat juga menjadi lebih gesit dari sebelumnya. Potensi yang terkandung di dalam otot dan dagingnya juga meningkat secara signifikan pada saat ini. Merasakan banyak perubahan di tubuhnya, Xiao Yan yakin bahwa dirinya saat ini telah resmi menjadi bintang 2 dosi. Xiao Yan perlahan membuka matanya. Kilatan ungu melintas di mata hitamnya dan segera menghilang. Dia menghela nafas lembut dan melepaskan bentuk latihan yang dibuat tangannya. Dia menjulurkan pinggangnya dan turun perlahan dari platform teratai. Berdiri di samping platform teratai, Xiao Yan menatap teratai berwarna hijau bersih dan sempurna ini. Dia tidak bisa menahan senyum lembut saat dia dengan hati-hati menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Memiringkan kepalanya untuk melihat langit fajar, dia mau tidak mau menjadi terpana saat dia berseru, "Langit sudah cerah." Xiao Yan meregangkan pinggangnya yang malas dan tulang di tubuhnya retak dengan keras. Setelah itu, Xiao Yan berjalan ke sisi tempat tidur dan dengan lembut meletakkan penguasa Suan berat di punggungnya. Dengan suara lembut, dia berkata, "Sudah waktunya untuk pergi." Membawa penguasa Suan berat di punggungnya, Xiao Yan datang ke sisi meja. Dia merenung sejenak sebelum mengeluarkan sejumlah besar obat penyembuh yang sangat baik dari cincin penyimpanan. Setelah menumpuk meja dengan obat penyembuh, dia sekali lagi mengeluarkan beberapa pil obat yang memiliki efek aneh. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok kecil yang diisi penuh dengan 23 pil pemulihan energi.
Selama menghabiskan waktu di Rock Desert City, Xiaoyan menyadari bahwa meskipun ada obat penyembuh yang dijual, jumlahnya sedikit dan kualitasnya tidak terlalu bagus. Xiaoyan saat ini sedang terburu-buru sehingga dia tidak bisa memperbaiki terlalu banyak obat penyembuhan. Namun, sedikit yang dia simpan ini seharusnya cukup untuk digunakan oleh perusahaan mercenari Desert Metal untuk jangka waktu tertentu. Setelah itu, jika semuanya berjalan lancar, dia seharusnya bisa segera kembali dan ketika saatnya tiba, dia akan menyiapkan hadiah yang sangat bagus untuk perusahaan mercenari Desert Metal. Setelah menempatkan semuanya dengan benar, Xiaoyan menepuk tangannya dan tersenyum. Dia membawa penguasa Suan berat di punggungnya dan perlahan berjalan menuju pintu, membukanya dan dengan lembut berjalan keluar. Langit di luar agak gelap dengan hanya sebagian kecil dari matahari yang muncul di cakrawala yang jauh. Xiaoyan menutup pintu tetapi sebelum dia bisa mengambil 2 langkah ke depan, suara malu-malu seorang gadis menghentikannya. "Tuan muda, apakah Anda sudah pergi?" Sambil menghela nafas lembut, Xiaoyan menoleh untuk melihat sosok kecil di ujung aula. Dia perlahan berjalan dan dengan lembut mengusap kepala kecil King Lin dengan telapak tangannya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Gadis kecil, saya masih memiliki sesuatu yang sangat penting yang harus saya lakukan, jadi saya tidak bisa tinggal di sini dan menemani Anda." King Lin membuka mata hijau menawannya yang hampir sebersih dan semurni kursi teratai hijau dan menatap senyum hangat di wajah Xiaoyan. Dia bertanya dengan suara lembut, "Apakah kamu masih akan kembali?" "Haha, secara alami aku akan kembali." King Lin bekerja keraslah. Membungkuk tubuhnya, Xiaoyan menatap ular roh api berkepala 2 yang berenang keluar dari lengan baju King Lin dan tersenyum lembut. Dia meninggikan suaranya dan berkata, "Ingat kata-kataku. Hidup untuk dirimu sendiri. Anda tidak perlu terlalu memikirkan tatapan orang lain. Jika Anda tidak menyukainya, maka pilihlah untuk mengabaikannya." "Iya." King Lin dengan paksa menganggukkan kepala kecilnya. Mata hijaunya yang gelap menjadi sedikit berkabut. "Haha, aku pergi. Bantu saya meminta maaf kepada kedua saudara laki-laki saya." Berdiri, Xiaoyan berbalik dan menuju keluar kompleks. Meskipun Xiaoyan membawa penggaris hitam besar yang hampir setinggi dia, punggungnya terlihat sangat bebas dan santai. Berdiri di jalan kecil, King Lin menyaksikan punggung bebas dan santai yang secara bertahap menghilang ke dalam kegelapan. Dia dengan lembut menyentuh ular roh api berkepala 2 di tangannya dan berkata dengan lembut, "Kamu harus kembali." Di sebuah gedung tinggi dalam kompi tentara bayaran, Xiao Li menarik dagunya saat dia melihat punggung pemuda itu berjalan keluar dari kompleks. Dia memiringkan kepalanya dan tertawa, orang ini, setelah bertahun-tahun, dia masih mempertahankan kebiasaannya. Haha. Di sampingnya, Xiao Ding bersandar di pilar saat tatapannya menyaksikan pemuda yang membawa penggaris besar di punggungnya. Dia dengan lembut bergumam, "Bocah kecil ini benar-benar menjadi lebih kuat. Sepertinya kita harus bekerja lebih keras. Jika tidak, kita mungkin akan menghalangi dia di masa depan." Di gedung tinggi, kedua orang itu saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Di langit yang cerah dan cerah, matahari besar tergantung tinggi di langit, seperti bola api besar yang tak henti-hentinya memancarkan api. Sinar matahari yang panas tersebar di gurun kuning keemasan, memanggang partikel pasir kecil menjadi potongan logam kecil yang membara. Karena suhu tinggi di gurun, benang-benang udara panas naik dari pasir kuning, memanaskan udara hingga terdistorsi dan menjadi ilusi. Di gurun yang sangat luas, sosok manusia berjubah hitam tiba-tiba muncul. Dari ekspresi kelelahan perjalanannya, terlihat jelas bahwa dia telah tinggal di gurun selama beberapa waktu. Sosok manusia itu mengambil langkah yang agak berat saat dia secara bertahap mendaki gundukan pasir yang tinggi. Dia menatap jauh ke segala arah sebelum mengambil peta kulit kambing dari dalam cincin penyimpanan dan dengan hati-hati mempelajari rute yang tepat di atasnya. Dari rute di peta, kami tampaknya secara bertahap mendekati wilayah dalam gurun Tager. Jari Xiaoyan menelusuri rute saat perlahan bergerak melintasi peta. Dia kemudian menjilat mulutnya yang kering dan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Gurun Tager sialan ini. Bukankah itu sedikit terlalu besar tiba di sini? Dari Rock Desert City membutuhkan waktu setengah bulan. Jika peta tidak secara tepat menunjukkan titik pasokan di gurun, maka perjalanan ini pasti lebih menarik. Xiaoyan menghela nafas.
Dia mencoba menemukan kebahagiaan dalam kesulitan sambil tersenyum tak berdaya. Sejak Xiaoyan meninggalkan kota Gurun Batu, dia telah mengikuti rute di peta ini saat dia berjalan menuju daerah dalam Gurun Tager. Karena cuaca gurun sangat tidak dapat diprediksi, Xiaoyan hanya memilih periode waktu yang aman baginya untuk membuka sayap awan ungu dan terbang dengan cepat. Selama sebagian besar waktu, dia memilih untuk berjalan. Selain binatang ajaib yang bersembunyi di dalam lapisan pasir di Gurun Tager, hal yang paling ditakuti orang adalah ras manusia ular di gurun. Jarang ada orang di gurun yang ingin bermusuhan dengan mereka. Bagaimanapun, kemampuan ras manusia ular untuk mengendalikan ular berbisa untuk secara diam-diam menyerang musuh mereka adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilawan. Namun ras manusia ular ini, yang merupakan banyak masalah bagi orang biasa, tidak menimbulkan masalah bagi Xiaoyan yang memiliki peta yang tepat dan bantuan persepsi spiritual Yao Lao yang sangat kuat. Setiap kali bahaya mendekat, Xiaoyan akan dapat mengambil inisiatif untuk dengan mudah menghindari pasukan patroli suku manusia ular. Tentu saja, jika dia tidak bisa menghindari pertemuan dengan manusia ular, Xiaoyan tidak berniat untuk menunjukkan belas kasihan. Dia menggunakan taktik secepat kilat untuk membunuh mereka sebelum manusia ular itu bisa memberikan sinyal peringatan. Dia tahu persis seperti apa akhir yang mengerikan jika dia dikejar dan dikelilingi oleh sejumlah besar manusia ular di Gurun Tager. Namun, bahkan dengan bantuan sayap awan ungu dan peta, Xiaoyan masih menggunakan waktu setengah bulan untuk tiba di sini dari wilayah luar Gurun Tager. Untuk alasan ini, tidak heran mengapa Xiaoyan mengeluh tentang berlalunya waktu dengan sedikit tawa pahit yang tidak berdaya. Jari Xiaoyan menunjuk ke rute yang dia jalani dan menelusurinya, akhirnya berhenti di titik merah yang mewakili bahaya. Ada total 8 titik merah kecil di seluruh peta yang ditempatkan di lokasi berbeda di peta. Selain beberapa suku kecil, ada total 8 suku besar di antara ras manusia ular di Gurun Tager. Kedelapan titik merah tersebut mewakili lokasi suku di peta. Mereka adalah yang terkuat di antara ras manusia ular dan memegang posisi tinggi di gurun. Selain Ratu Medusa, mereka tidak mengakui individu lain sebagai atasan mereka. 8 kelompok besar menguasai wilayah berbeda di Gurun Tager. Di bagian dalam gurun pasir ini, rute yang digambar di peta diblokir oleh titik merah yang ditunjuk Xiaoyan. Betapa tidak beruntungnya. Mengernyit pada titik merah, Xiaoyan mendesah tak berdaya. Dalam suku-suku berukuran besar ini, biasanya ada anggota manusia ular dengan kekuatan Douling atau bahkan Douwang. Jadi, jika ingin masuk tanpa ada yang menyadarinya jelas tidak mungkin. Sepertinya aku harus memutar. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Bahkan dengan Yao Lao, kartu tersembunyinya, Xiaoyan tidak bisa begitu saja mengamuk di Gurun Tager secara sembarangan. Manusia ular memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa bertarung dengan kekaisaran Jiama yang sangat besar selama bertahun-tahun tanpa dihancurkan. Oleh karena itu, menemukan masalah sendirian di wilayah suku manusia ular adalah tindakan yang sangat bodoh. Tapi sebelum memasuki wilayah dalam gurun, sepertinya aku harus mengisi kembali sumber airku sudah lebih dari sehari sejak persediaanku habis. Melihat bulu penyimpanan kosong yang tidak memiliki air, Xiaoyan menghela nafas. Tatapannya menyapu peta dan berhenti di simbol oasis yang paling dekat dengannya. Tempat ini tampaknya agak dekat dengan suku manusia ular. Setelah melihat simbol oasis, Xiaoyan melirik titik merah-merah yang tampaknya tepat di seberang simbol, dan dia mengerutkan kening tanpa sadar, sayangnya, hanya ada satu oasis dalam radius 50 km. Xiaoyan bergumam pelan. Sesaat kemudian, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menyimpan peta itu ke dalam cincin penyimpanannya. Meski agak dekat di peta, kupikir jaraknya setidaknya beberapa kilometer. Aku akan segera pergi setelah mengambil air. Manusia ular seharusnya tidak bisa memperhatikanku. Setelah dia meyakinkan dirinya sendiri di dalam hatinya, Xiaoyan membuka langkahnya dan dengan cepat melangkah menuju oasis yang jauh. Seekor kuda bisa mati jika berlari menuju gunung yang dilihatnya. Sebuah peta juga dapat menyebabkan orang-orang berlarian sampai kematian mereka meskipun rutenya hanya sedikit panjang di peta. Xiaoyan harus berjalan total selama 3 jam. Hanya ketika langit berangsur-angsur menjadi lebih gelap barulah sudut oasis hijau segar itu muncul dengan tenang. Melihat oasis kecil yang terletak di dataran, Xiaoyan menghela nafas lega.
Dia mengencangkan penguasa Suan berat di punggungnya dan dengan hati-hati menyapu pandangannya ke sekelilingnya. Ketika dia tidak menemukan jejak manusia ular, dia menggunakan penutup langit yang semakin gelap untuk dengan cepat dan diam-diam menuju oasis. Saat dia secara bertahap mendekati oasis, udara panas di sekitarnya juga mulai menjadi dingin dan menyegarkan. Xiao Yan sekali lagi melirik sekelilingnya sebelum melompat ke hutan hijau segar. Tubuhnya secara bertahap tersembunyi di dedaunan. Xiao Yan dengan lembut mencium aroma rumput kecil di sampingnya sebelum dia menghembuskan napas dengan nyaman. Di dalam gurun, warna hijau kecil apapun diperlakukan sebagai harta karun oleh orang-orang. Telapak tangan Xiao Yan menyentuh dagunya saat tubuhnya bergerak melalui hutan. Matanya menyapu ke segala arah, mencari-cari di mana sumber air itu berada. Saat Xiao Yan secara bertahap mengalihkan pandangannya, dia juga perlahan masuk lebih dalam ke oasis. Dia akan menjadi sedikit frustrasi karena gagal menemukan sumber air ketika dia mendengar suara percikan air tidak jauh di depan. Setelah mendengar suara air, Xiao Yan segera menghela nafas lega. Kegelisahan di hatinya juga dipadamkan oleh suara air yang jernih. Namun, sebelum dia hendak keluar dari hutan, tatapannya yang melihat keluar dari celah di dalam hutan tiba-tiba berhenti. Tubuhnya segera berjongkok dan napasnya ditekan ke volume terendah. Di jalan kecil yang menuju ke sisi lain oasis, beberapa wanita ular dengan tubuh bugar dan wajah dingin berdiri diam. Tatapan tajam mereka terus menyapu hutan di sekitarnya dan mereka memegang senjata mereka erat-erat di tangan mereka. Tampaknya mereka siap untuk membunuh siapa saja yang menyerang. Mungkin karena lingkungan gurun, tapi para wanita kaum ular ini berkulit sangat gelap. Penampilan mereka yang sedikit cantik disertai mata unik berbentuk belah ketupat membuat orang merasakan kecanduan yang aneh dan pinggang mereka yang menggoda seperti ular air. Di dunia manusia, setiap kali seorang budak wanita ular akan menampilkan tarian eksotis, tidak jarang menemukan beberapa pria di sekitarnya yang sedang menonton dan memiliki kekuatan mental yang lemah, menjadi tegak dan wajah mereka dipenuhi dengan penghinaan. Secara alami, Xiao Yan saat ini tidak tertarik untuk mengagumi wanita cantik dari suku manusia ular yang membuat seseorang ketagihan terhadap pinggang ular itu. Ketika dia pertama kali melirik beberapa wanita manusia ular ini, ekspresinya menjadi sedikit jelek. Alasan untuk ini adalah karena persepsi spiritualnya yang luar biasa membuatnya menyadari bahwa di antara beberapa manusia ular perempuan ini, sebenarnya ada 4 dosi. Beberapa yang tersisa adalah dosi yang sangat kuat. Sialan, kenapa mereka berkerumun di sini saat ini? Mengamati wanita ular dengan formasi mereka yang agak kuat, mulut Xiao Yan terasa pahit. Dia dengan lembut tertawa getir saat dia mengalihkan pandangannya. Setelah menekan nafasnya sampai yang terlemah, dia perlahan-lahan menggerakkan tubuhnya dan dengan tenang dan hati-hati menuju ke tempat suara air berasal. Meminjam langit yang semakin gelap secara bertahap, Xiao Yan untungnya menghindari mata pemindaian kelompok wanita ular ini. Dia mengikuti suara air dan akhirnya mendekati sumber air. Jari Xiao Yan diam-diam membuka penutup daun pohon saat dia melepaskan pandangannya. Danau bersih muncul di hadapannya. Air danau yang bersih menyebabkan Xiao Yan yang kehilangan sumber airnya selama sehari tanpa sadar menelan sedikit ludah yang sudah jarang muncul sejak sehari yang lalu. Guyuran. Saat Xiao Yan yang dipenuhi dengan kegembiraan dan berencana untuk mendapatkan air, suara air yang terbelah menarik pandangannya. Seketika, tubuhnya menegang. Mulutnya terbuka saat dia menatap kosong ke sosok manusia yang muncul di tempat air terbelah. Di dalam danau, punggung seorang wanita dengan sosok panas melesat keluar dari dasar danau. Dengan punggung menghadap Xiao Yan, dia mengibaskan rambut panjangnya yang menempel di bahu putih saljunya. Tetesan air menempel di kulitnya yang tampak begitu rapuh sehingga akan pecah jika ditiup seseorang. Tetesan air mengikuti kontur bahunya dan meluncur melewati pinggang sempitnya yang sangat menggoda dan akhirnya jatuh kembali ke danau, menciptakan riak. Meskipun mereka agak berjauhan, Xiao Yan masih bisa melihat dengan jelas betapa fleksibelnya pinggang yang ketat itu. Sulit membayangkan sudut mengejutkan seperti apa yang bisa dipelintir oleh pinggang sempit yang fleksibel. Tangan sempit wanita itu dengan sembarangan menjambak rambut panjangnya dan secara bertahap berbalik. Saat wanita itu membalikkan tubuhnya yang telanjang dan sempurna langsung terpapar pada penglihatan Xiao Yan. Orang yang masih perawan langsung merasakan darahnya mengalir deras.
Tubuh sempurna yang tampaknya diukir dari batu giok putih itu seperti mahakarya surga. Dada yang lentur dan menonjol dengan bangga terlihat di udara yang agak basah dan sejuk. Di bawah sinar bulan yang redup, penampilannya sangat cantik dan mempesona. Mata indah berbentuk belah ketupat mengandung jejak kelembapan yang dipenuhi gairah. Di antara wanita yang Xiao Yan kenal, jika seseorang membahas tentang mempesona dan glamor, hanya Ya Fei dari kota Wu Tan yang dapat dibandingkan dengan wanita ini. Keok, menatap wanita yang mempesona ini, tenggorokan Xiao Yan berguling sedikit. Telapak tangannya perlahan-lahan bergerak ke arah pahanya dan mencubitnya dengan keras. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya pulih sebagian dari kesadarannya. Menyapu pandangannya ke sisi wanita itu, dia menemukan ekor ular berwarna hijau di bawah air danau yang transparan. Itu bergoyang, melepaskan perasaan menggoda yang liar. Wanita manusia ular. Xiao Yan bergumam lembut. Matanya menyipit dan sesaat kemudian, syok menutupi wajahnya. Dia menyadari bahwa bahkan dengan persepsi spiritualnya, dia tidak dapat menemukan tingkat apa yang telah dicapai oleh wanita telanjang ini. Ini cukup merepotkan, wanita ini setidaknya setingkat Dou Ling atau Dou Wang. Menelan air liurnya, Xiao Yan, yang dengan kasar menebak kekuatan wanita itu, hendak memilih untuk mundur ketika wanita telanjang di danau itu tiba-tiba mengalihkan matanya yang cerah ke posisi Xiao Yan. Dia segera berkata dengan syok di dalam hatinya, bagaimana dia bisa menemukan saya dengan Yao Lao membantu saya menyembunyikan ki saya. Mata seperti mata air dari wanita ular yang mempesona menatap tajam ke tempat Xiao Yan bersembunyi. Sesaat kemudian, tangan sempitnya menutupi bibir merahnya saat dia tertawa, anak manusia, kamu ingin pergi setelah melihat tubuhku. Saat kata-kata itu jatuh, tangan lembut wanita ular itu tiba-tiba menghantam permukaan danau. Panah air terbentuk. Bibir merahnya sedikit terbuka dan seteguk cairan beracun berwarna hijau diludahkan ke panah. Setelah itu, dia menembakkan panah air yang dicampur dengan racun kuat ke tempat persembunyian Xiao Yan. Meski suara wanita ular itu lembut, seperti suara kekasih yang menggoda, serangannya sangat kejam. Jika Xiao Yan terkena panah racun, dia pasti akan terluka parah, jika dia tidak terbunuh. Untungnya, Xiao Yan telah memusatkan perhatiannya padanya ketika dia menemukan kekuatan menakutkan wanita ular itu. Melihat dia menyerang dengan ganas dalam sekejap, dia langsung menginjak tanah dan tubuhnya melesat secara horizontal. Panah air meleset dan mendarat di dalam hutan. Dalam sekejap mata, pepohonan yang terletak di sekitar tempat anak panah itu mendarat dengan cepat layu menjadi kayu kering. Melirik sejumlah besar pohon layu di tempat dia berdiri sebelumnya, Xiao Yan tidak bisa menahan nafas dingin. Bukankah racun wanita ini terlalu kuat? Hehe, aku tidak menyangka bahwa kamu sebenarnya adalah anak kecil yang cukup tampan. Melihat Xiao Yan yang keluar dari hutan, mata wanita ular di danau menjadi cerah. Dia tidak keberatan bagian atas dari tubuh telanjangnya terpapar dalam pandangan Xiao Yan saat dia tertawa. Kakak perempuan, kamu bisa mandi perlahan-lahan aku hanya lewat. Sambil tertawa terbahak-bahak, Xiao Yan menghadap danau dan dengan cepat melangkah mundur. Menyadari bahwa Xiao Yan dengan cepat mundur, wanita ular itu mengangkat bibirnya. Jari sempit dan panjangnya perlahan terangkat dan tiba-tiba bergerak seperti sedang menari. Saat jari halus itu menari, kekuatan dingin tiba-tiba melesat ke arah punggung Xiao Yan dari hutan lebat. Merasakan kekuatan dingin dari punggungnya, Xiao Yan sedikit terkejut. Tubuhnya bergetar sedikit dan jubah doki api berwarna ungu dengan cepat menutupi tubuhnya. Dia menjentikkan tubuhnya dan benang api berwarna ungu melesat di belakangnya dan menabrak kekuatan dingin. Suara lembut mengikuti dan api ungu perlahan menghilang. Kekuatan dingin berubah menjadi ular kecil berwarna-warni. Namun ular kecil ini sudah menjadi ular panggang menyapu matanya di atas ular kecil warna-warni itu, mata Xiao Yan bergerak-gerak tanpa sadar. Benda ini mungkin tampak kecil tapi racunnya sangat kuat. Bahkan jika seorang dosi diserang olehnya, hidupnya akan terancam jika dia tidak punya waktu untuk mengeluarkan racunnya. Kamu, anak kecil memang memiliki beberapa keterampilan. Namun, ada ribuan ular berbisa bersembunyi di hutan ini. Apakah Anda berencana untuk membunuh mereka semua satu per satu? Wanita ular dengan acuh tak acuh memandangi ular kecil yang telah terbunuh. Dia kemudian membuka mulutnya dan gelombang suara aneh dipancarkan darinya. Mengikuti gelombang suara yang dipancarkan,
hutan tiba-tiba mengeluarkan banyak suara gemerisik. Hanya dalam beberapa saat, pepohonan di sekitar Xiaoyan benar-benar tertutup oleh berbagai jenis ular berbisa. Mata dingin berbentuk segitiga dari ular berbisa ini menatap tajam ke arah Xiaoyan di bawah mereka. Begitu perempuan ular memberi mereka perintah, mereka akan memuntahkan racun mematikan dari segala arah. Xiaoyan menyaksikan ular berbisa yang benar-benar mengelilinginya dan merasakan kulit di kepalanya menjadi mati rasa tanpa sadar. Di saat yang sama, dia juga menyadari sesuatu. Tidak heran wanita sebelumnya bisa merasakan jejak dirinya. Dia sebenarnya lupa bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan ular berbisa, itu setara dengan menempatkan mata yang tak terhitung jumlahnya di dalam hutan lebat ini. Sepertinya mereka telah menguncinya saat dia memasuki oasis. Nona Yuemei, haruskah kita membunuhnya? Sosok manusia berkelebat di dalam hutan dan beberapa wanita ular yang menjaga jalan tadi tiba-tiba muncul di 3 cabang sekitarnya. Mereka menatap Xiaoyan dengan dingin dan bertanya dengan lembut. Jangan terburu-buru, aku sudah lama tidak melihat manusia yang berani datang ke tempat ini. Wanita ular yang dipanggil sebagai Yuemei tersenyum mempesona. Dia mengayunkan ekor ularnya dan berenang menuju pantai dengan cara yang anggun dan tidak tergesa-gesa. Setelah itu, tubuh indah telanjangnya berdiri di tepi danau. 2 sosok muncul dalam sekejap di belakang Yuemei dan menutupi tubuhnya dengan jubah berwarna hitam, menyembunyikan ketelanjangan yang bisa membuat darah pria manapun mendidih. Membiarkan bawahannya membantunya mengenakan jubah, Yuemei menarik rambut hitamnya yang basah dari dahinya dan tertawa ke arah Xiaoyan. Anak kecil, bisakah kamu memberitahu kakak perempuan mengapa kamu muncul di sini? Anda harus tahu bahwa manusia jarang datang ke daerah dalam gurun Tager, apalagi muncul di oasis dekat suku. Jangan bilang Anda adalah mata-mata kekaisaran Jiama. Apakah kalian semua berencana untuk memulai perang lagi? Dari beberapa kata terakhirnya, Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan ada rasa dingin dalam senyum mempesona Yuemei. Aku hanya lewat sini untuk mengambil air untuk diminum. Sedangkan untuk mata-mata, apakah saya terlihat seperti itu? Xiaoyan melambaikan kepalanya dan berkata dengan polos. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, pandangannya menyapu tanpa ada yang menyadarinya, berencana untuk menemukan tempat untuk melarikan diri dari kesulitannya. Haha, kamu tidak benar-benar terlihat seperti itu. Mata menarik Yuemei menjelajahi tubuh Xiaoyan sebelum dia tiba-tiba tersenyum dan berkata. Senyumannya sangat indah. Hehe, karena aku tidak terlihat seperti yang kakak ucapkan, kamu bisa terus mandi. Saya akan mengucapkan selamat tinggal. Mengatakan kata-kata sambil tersenyum, kaki Xiaoyan menginjak permukaan. Sebuah ledakan energi terdengar dan sosoknya melesat dari danau ke dalam hutan di sampingnya. Kembali, tubuh Xiaoyan baru saja bergerak ketika seorang wanita ular di cabang pohon di sisinya muncul di depan rute yang dia ambil dengan cara seperti kilat. Tombak ular sempit di tangannya ditembak secara eksplosif ke arah kepala Xiaoyan. Dadoushi, merasakan gerakan Doqi yang kaya di tubuh orang lain, sudut mulut Xiaoyan bergerak-gerak tanpa sadar. Telapak tangannya menarik penguasa Suan berat dan dengan keras menabrak ke depan. Penguasa Suan berat gagal mengenai lawan. Kekuatan tekanan menekan tanaman kecil di dekatnya ke tanah. Ding! Mengikuti suara jelas yang terdengar di hutan, tubuh Xiaoyan segera dipaksa mundur. Kakinya mengambil lebih dari 10 langkah sebelum dia secara bertahap berbalik dan menghilangkan kekuatan yang menakutkan. Dibandingkan dengan Xiaoyan yang dipaksa mundur, wanita ular itu Dadoushi tampak jauh lebih tenang. Tubuh cantiknya bergetar dan secara aneh mendapatkan kekuatan dari penguasa yang berat itu. Dia kemudian mengangkat matanya dan dengan dingin menatap Xiaoyan. Seperti yang diharapkan dari seorang Dadoushi. Celah ini. Sambil menjabat tangannya yang agak mati rasa, Xiaoyan menjilat bibirnya dan dengan pahit berkata sambil tersenyum. Kakak, anak kecil, karena kamu sudah ada di sini, mengapa kamu ingin pergi? Ikuti kakak perempuan ke dalam suku untuk bermain. Saya yakinkan bahwa Anda akan sangat menyukainya sehingga Anda akan lupa bahwa Anda adalah manusia. Melihat bagaimana Xiaoyan berhasil dengan paksa menerima salah satu pukulan bawahan terbaiknya, kilatan kejutan muncul di mata Yuemei dan dia segera berkata sambil tersenyum. Lupakan. Dibandingkan menjadi manusia ular, aku lebih suka menjadi manusia. Lagi pula, dengan ekor itu, tidak akan mudah untuk berjalan.
Xiao Yan perlahan menghela nafas. Penguasa berat berputar di tangannya dan disimpan ke dalam cincin penyimpanannya. Memiringkan kepalanya, dia menatap wanita mempesona yang ditutupi dengan jubah mewah hitam besar dan tersenyum. Mendengar kata-kata Xiao Yan yang membawa nada mengejek, wajah cantik Yue Mei menjadi dingin. Senyumnya berangsur-angsur menghilang dan dia berkata dengan lembut, "Karena sudah seperti ini, maka kami akan meninggalkanmu di sini, di oasis ini sebagai pupuk. Bunuh dia." Yue Mei melambaikan tangannya dengan lembut. Kata-katanya yang acuh tak acuh dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Mendengar perintah Yue Mei, para wanita ular di sekitarnya segera berhenti menekan niat membunuh mereka terhadap manusia. Tubuh mereka segera melintas ke depan. Tombak racun di tangan mereka memiliki kilau yang dalam di bawah sinar bulan saat mereka dengan kejam menembak ke arah Xiao Yan di bawah. Merasakan niat membunuh dari segala arah, Xiao Yan dengan ringan menghembuskan napas. Punggungnya sedikit gemetar dan sayap awan ungu besar tiba-tiba melesat. Dia melangkahkan kakinya dengan kasar dari tanah dan tubuhnya melesat ke arah awan dengan suara ledakan. Setelah tubuhnya mencapai udara, Xiao Yan mengepakkan sayapnya dan melambai ke arah wajah wanita ular yang tercengang di bawah. Dia tertawa, "Selamat tinggal. Semuanya, tolong lanjutkan mandi. Saya hanya lewat." Sayap Doki. Melihat sepasang sayap di punggung Xiao Yan, kejutan tanpa sadar muncul di wajah Yue Mei. Namun, sesaat kemudian, dia mengatupkan alisnya dan menggelengkan kepalanya. "Tidak, itu bukan sayap Doki. Anak kecil, kamu tampak semakin menarik. Mengapa kakak perempuan harus membiarkanmu pergi?" Sementara Yue Mei menutupi bibir merahnya dan tertawa, ada niat membunuh yang sedingin es di wajahnya yang dipenuhi senyum. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan dengan cepat terbang keluar dari oasis. Dia kemudian melambai kepada bawahannya di sekitarnya dan berkata dengan lembut, "Kalian semua harus kembali ke suku dulu. Saya ingin melihat apakah anak kecil ini dapat melarikan diri dari tangan saya." "Baik, Nyonya." Mendengar perintah itu, beberapa perempuan ular yang hendak mengejar segera menghentikan langkah mereka. Mereka membungkuk dengan hormat kepada Yue Mei dan tidak ragu-ragu saat mereka dengan cepat melompat ke dalam hutan dan dengan cepat menghilang. Ketika semua manusia ular mundur, Yue Mei perlahan mengangkat wajah cantiknya dan menatap titik hitam kecil di langit itu. Dia tersenyum mempesona. Tubuhnya bergetar dan sepasang sayap besar secara bertahap terbentuk di belakang punggung Yue Mei. Sesaat kemudian, mereka diaglomerasi menjadi sayap energi berwarna hijau pucat. Sepasang sayap mengepak dan tubuh Yue Mei dengan cepat terangkat ke udara. Setelah itu, dia bergegas menuju ke arah tempat Xiao Yan melarikan diri. "Haha, anak kecil. Jika orang lain mengetahui bahwa Dou si kecil berhasil melarikan diri dari Yue Mei, maka bukankah aku akan diejek sampai mati?" Menyusul menghilangnya tawa Yue Mei secara bertahap, oasis yang gelap dan dingin sekali lagi kembali ke ketenangan biasanya. Bulan perak besar tergantung tinggi di langit, cahaya bulan yang redup menyinari seluruh gurun seolah-olah menutupinya dengan lapisan benang perak. Siu, di gurun yang sunyi, suara angin pecah tiba-tiba muncul di kejauhan. Sesaat kemudian, sosok hitam tiba-tiba muncul dari arah utara dan dengan ganas menebas lewat. Tekanan angin kuat yang terbentuk dari kecepatan tinggi menciptakan terowongan pasir besar yang panjangnya lebih dari 100 meter di dasar gurun. Di langit yang dipenuhi pasir kuning, sosok hitam itu perlahan menghilang di atas cakrawala. Sebelum pasir kuning yang tersebar benar-benar turun, sosok hitam lain sekali lagi menyapu seperti badai. Dengan kecepatan terbang yang bahkan lebih ganas, itu secara langsung menyebabkan terowongan yang dibentuk oleh sosok hitam dari sebelumnya menjadi hampir 2 kali lipat ukurannya. "Sialan, bukankah wanita ini terlalu gigih? Apakah dia perlu berusaha keras untuk mengejar Dou si kecil sepertiku?" Xiao Yan buru-buru mengepakkan sayapnya saat mendengar suara angin pecah di belakangnya. Dia memiringkan kepalanya dan melirik Yue Mei yang mengejar dengan cepat. Meski jarak mereka masih agak jauh, dia masih bisa melihat ejekan di wajah cantiknya yang mempesona, seperti kucing yang bermain dengan tikus. Pada saat itu, dia tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan getir. "Guru." Xiao Yan buru-buru berteriak di dalam hatinya saat dia menundukkan kepalanya untuk melirik cincin hitam di jarinya. Bahkan tidak ada respon sedikit pun meskipun teriakan Xiao Yan. Mengetahui apa artinya ini, kepala Xiao Yan segera dipenuhi dengan garis hitam.
Guru, itu orang setingkat Dou Wang. Pelatihan tidak boleh dilakukan dengan cara ini. Xiao Yan tersenyum pahit saat dia bergumam. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan dengan cepat menempatkan pil pemulihan energi ke mulutnya. Sayapnya mengepak dan kecepatannya sekali lagi meningkat. Yue Mei mempertahankan jarak yang tidak terlalu jauh namun tidak terlalu dekat di belakang Xiao Yan. Dia melihat tubuh kurus melarikan diri dan tersenyum tanpa sadar. Dengan suara lembut, dia berkata sambil tersenyum, "Anak kecil, ikuti saja kakak perempuan kembali ke suku untuk bermain. Kalian manusia suka menggunakan kami wanita ular sebagai budak, bukan? Kalau begitu aku juga akan menganggapmu sebagai budakku, oke?" Suara tawa dibawa oleh seutas benang Douqi dan secara akurat disampaikan ke telinga Xiao Yan di depannya. "Kakak, jika kamu ingin mengundang seseorang, pergi dan temukan mereka yang memiliki tubuh lebih kuat. Saya memiliki lengan dan kaki yang kurus dan kemungkinan besar tidak akan bisa memuaskan Anda." Meskipun suara Yue Mei lembut dan halus, Xiao Yan masih bisa mendengar niat membunuh yang sedingin es di dalamnya. Segera, dia menoleh dan berteriak dengan kasar. "Dasar bocah berlidah silet." Mendengar teriakan Xiao Yan, wajah cantik Yue Mei menjadi lebih dingin. Dia mengatupkan gigi peraknya dan mengulurkan tangannya yang halus. 5 energi hijau yang tenang ditembakkan. Mereka terjalin satu sama lain dan akhirnya diaglomerasi menjadi 5 ular energi hijau besar. Ular energi hijau mulai maju seperti kilat. Dalam sekejap mata, mereka tiba di belakang Xiao Yan, melebarkan mulut besar mereka yang berisi taring dan menggigit punggung Xiao Yan. Sial! Hati Xiao Yan terkejut saat dia memiringkan kepalanya untuk melihat 5 ular hijau besar yang muncul di belakangnya. Tubuhnya buru-buru berputar dengan aneh dan nyaris tidak digigit oleh 5 ular energi hijau. "Turun!" Dengan wajah cantik yang dingin, Yue Mei melambaikan tangannya yang halus. 5 ular energi hijau besar dengan keras menabrak sayap awan ungu di punggung Xiao Yan. Bruk! Menerima serangan mendadak, wajah Xiao Yan menjadi pucat. Dia mengerang dan sayap awan ungu di punggungnya berubah menjadi tato yang tercetak di punggungnya. Setelah itu tubuhnya turun dengan cepat. Wah! Suara intens angin melewati telinga Xiao Yan. Lengannya menggapai-gapai dan sesaat kemudian, tubuhnya menabrak gundukan pasir dengan suara teredam. Mengambang di udara, jari halus Yue Mei dengan malas menyisir rambut hitamnya yang berkerumun di bagian belakangnya. Matanya menyapu gundukan pasir dan perlahan turun dengan menginjak udara. Dia tertawa, "Anak kecil, semakin kejam omelanmu, semakin besar niatku untuk menjadikanmu sebagai budak." Pei! Kepala Xiao Yan muncul dari dalam gundukan pasir dan mulai menyemburkan pasir kuning di mulutnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yue Mei yang telah tiba lebih dari 10 meter di depannya. Tatapannya menyapu punggung seperti ular air yang dipenuhi dengan rayuan sebelum menyipitkan matanya. Tubuhnya terdiam beberapa saat sebelum suara ledakan yang teredam tiba-tiba keluar dari gundukan pasir. Mengikuti suara itu, tubuh Xiao Yan seperti bola meriam yang telah ditembakkan, secara eksplosif menyerbu ke arah Yue Mei yang jaraknya cukup dekat. Dengan tubuhnya di udara, Xiao Yan membalik tangannya dan penguasa Suan berat yang besar muncul. Ditemani dengan kekuatan yang ganas, dia dengan keras menghancurkan kepala Yue Mei. "Terima kasih. Kamu, anak kecil, cukup kejam tapi ini tidak berguna melawan kakak perempuan." Tiba-tiba tersenyum, Yue Mei secara bertahap mengangkat telapak tangan putih saljunya. Dia melambai dengan ringan dan energi hijau yang tenang keluar dari telapak tangannya ke segala arah. Setelah itu, mereka berubah menjadi ular energi kecil yang tak terhitung jumlahnya yang dengan mudah menghilangkan kekuatan penguasa Suan berat Xiao Yan. Mengamati penguasa Suan berat yang ditutupi oleh ular energi, Xiao Yan mengerutkan kening. Dia tidak ragu melepaskan gagang penggaris. Dia memutar dan membalikkan tubuhnya. Dalam sekejap, dia muncul di depan tubuh Yue Mei. Menginjak tanah dengan kakinya, Xiao Yan tiba-tiba dengan licik mendekati tubuh Yue Mei. Dia mengencangkan tinjunya dan energinya melonjak, ledakan oktan. Tinju, yang berisi kekuatan yang menakutkan, dengan keras menghantam dengan marah ke arah dada Yue Mei yang menjulang tinggi. Jelas bahwa Xiao Yan tidak berniat menahan apapun. Kekuatan yang cukup bagus. Yue Mei mengangkat alisnya sedikit pada serangan ganas Xiao Yan.
Dia mengevaluasinya secara lisan dan menunggu saat ketika tinju hendak melakukan kontak dengan tubuhnya sebelum tubuh cantiknya tiba-tiba bergoyang dengan cara yang aneh. Tinju yang berisi kekuatan menakutkan hampir mencapai dada Yue Mei yang menjulang tinggi dan melewatinya. Serangan jarak dekat oleh Xiao Yan ini sebenarnya dengan mudah dihindari olehnya. Anak kecil, terlepas dari betapa indahnya gerakanmu, itu tidak ada gunanya saat menghadapi celah kekuatan kita. Tubuh cantik Yue Mei mencondongkan tubuh ke depan dan wajah cantiknya yang mempesona hanya berjarak setengah inci dengan Xiao Yan. Melihat pemuda itu tanpa ekspresi, Yue Mei tersenyum. Tubuhnya sekali lagi mencondongkan tubuh ke depan dan bibir merahnya yang menggoda benar-benar dengan lembut menekan tanda lipstik seksi di dahi Xiao Yan. Plop, serangan Xiao Yan meleset. Perasaan terpukul udara menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi pucat. Rangan teredam terdengar dan dia jatuh ke gundukan pasir di belakang Yue Mei. Ini adalah celah antar level ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dibuat dengan apapun. Saat tubuhnya bersentuhan dengan permukaan berpasir, Xiao Yan menyentuh tanah. Tubuhnya yang kuat melonjak ke udara dan membalik, akhirnya mendarat beberapa meter dari Yue Mei. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yue Mei yang tersenyum dan tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya. Setelah mendarat di tanah, Xiao Yan mengusap bekas lipstik di dahinya. Namun, dia tiba-tiba merasa kepalanya sedikit pusing dan buru-buru mengeluarkan obat penawar yang secara pribadi disempurnakan oleh Yao Lao. Dia dengan cepat menelannya dan perasaan pusing menjadi jauh lebih baik. Sialan, wanita ini bahkan memiliki racun di mulutnya. Xiao Yan menggunakan lengan bajunya untuk segera menyeka bekas lipstik saat dia dengan marah berkata di dalam hatinya. Hah! Anak kecil, kamu sebenarnya memiliki penawar yang sangat bagus. Melihat Xiao Yan mampu menahan racunnya, Yue Mei berkata dengan sikap terkejut. Tidak banyak waktu tersisa. Saya akan segera mengakhiri ini. Anak kecil, jika Anda tidak ingin menjadi budak kakak, maka Anda hanya bisa menjadi kerangka di pasir kuning. Mengangkat kepalanya dan memperlihatkan mata peraknya yang semakin cerah, Yue Mei juga mulai kehilangan kesabarannya. Ada rasa dingin di wajahnya yang tersenyum. Guru saya benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Jika Anda tidak bertindak, maka saya akan mati di sini. Melihat bahwa Doki Yue Mei secara bertahap menjadi lebih kuat, Xiao Yan menghela nafas tanpa daya. Dia langsung duduk di gundukan pasir dan tertawa getir di dalam hatinya. Nak, jangan cemas. Akan ada orang yang datang untuk menyelamatkan Anda. Selama periode waktu ini, jangan hubungi saya. Ada seseorang dengan persepsi spiritual yang kuat dalam kelompok orang itu. Jika Anda menghubungi saya, dia mungkin merasakan keberadaan saya. Suara Yao Lao dengan cepat memperingatkan. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia sekali lagi turun ke dalam keheningan. Jawaban tak terduga menyebabkan Xiao Yan memiliki wajah tertegun. Dia berpikir cepat tentang kata-kata Yao Lao di dalam hatinya dan sesaat kemudian ekspresi wajahnya dengan cepat ditarik. Tatapan acuh tak acuh menyapu gurun. Selain pasir tempat itu kosong, tanpa ada orang yang mungkin bisa menyelamatkan Xiao Yan. Apa yang kamu rencanakan? Xiao Yan menghadapi Yue Mei yang perlahan berjalan sambil tersenyum. Karena tidak bisa menahan, dia hanya bisa tersenyum pahit saat dia berbisik. Baiklah, anak kecil, ikutlah dengan kakak. Yue Mei melayang ke depan Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya yang halus. Energi hijau yang tenang di dalamnya secara bertahap berkedip. Namun, saat dia berencana untuk menangkap Xiao Yan, wajah cantiknya berubah drastis. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan dingin menyaksikan langit timur gurun. Keheningan berlanjut sesaat sebelum dua sosok tiba-tiba muncul di langit timur. Di belakang kedua sosok itu, titik hitam besar muncul dengan tidak jelas. Haha, sudah kubilang ada Key of the Manusia ular di sini. Saya tidak salah. Apalagi, ular itu terlihat seperti seseorang yang memiliki latar belakang tertentu. Sosok manusia dengan cepat tumbuh lebih besar. Tawa keras yang kasar dilakukan oleh Doki dan terdengar di seluruh gurun. Bang! Kedua sosok di langit dengan cepat berhenti. Suara tajam angin pecah seperti guntur yang terdengar di udara. Mengangkat kepalanya yang tertegun, Xiao Yan memperhatikan dua sosok manusia yang muncul di atas kepalanya. Matanya tiba-tiba menyipit. Sesaat kemudian, tenggorokannya menggulung saat dia menelan ludahnya. Dua doang. Ketika kedua orang ini muncul, Yue Mei juga menjadi serius.
Tatapannya beralih dari Xiao Yan dan dengan dingin memperhatikan dua orang di udara. Tidak lama setelah kedua orang itu muncul, suara gemuruh yang keras dan jelas juga terdengar. Titik di kejauhan juga secara bertahap menjadi lebih besar. Sesaat kemudian, binatang ajaib besar yang benar-benar berwarna hijau tua secara bertahap muncul di langit di atas gurun. Haha, benar-benar ada seseorang. Binatang ajaib besar itu berhenti di udara dan tawa yang jelas terdengar dari atasnya. Seketika, 7 sosok melompat dari belakang binatang ajaib dan dengan lembut mendarat di gundukan pasir tidak jauh dari tempat Xiao Yan berada. Xiao Yan menyapu pandangannya ke 7 sosok yang telah turun dan matanya tiba-tiba menyipit. Dia menyadari bahwa di antara ke-7 orang itu, ada 5 orang yang berada di level Dowling. Pemimpin paruh baya sebenarnya adalah Dou Wang, orang yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah orang berjubah hitam di samping orang paruh baya. Xiao Yan dengan kasar bisa menebak kekuatan yang lain tetapi orang berjubah hitam ini memberinya perasaan misterius seperti melihat bunga di kabut. Yun Zi saat itu juga memberinya perasaan ini. Dou Huang. Sok muncul di wajah Xiao Yan saat hatinya dalam kekacauan besar. 5 Doulings, 3 Dou Wang dan orang yang sangat kuat yang tampak seperti Dou Huang. Apa tujuan dari barisan menakutkan semacam ini? Sekian akhir cerita episode kali ini. Terima kasih.